Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Kereta Api Indonesia atau KAI adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi kereta api. Beroperasi sejak 28 September 1945, membuat PT Kereta Api Indonesia memiliki segudang pengalaman dalam bidang perkeretaapian Indonesia. Sebelum menjadi PT Kereta Api Indonesia, PT KAI pernah mengalami pergantian nama beberapa kali. Pada tahun awal kemerdekaan memiliki nama DKA, kemudian pada masa Orde Lama berubah menjadi PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api. Selain itu, tepatnya pada tanggal 15 September 1971, PNKA berubah menjadi PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Kemudian PJKA berubah menjadi Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api pada tanggal 2 Januari 1991. Sejak 1 Juni 1999, Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KA. Setelah beberapa tahun barulah tepatnya pada tanggal 20 Mei 2010, PT Kereta Api secara menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan berlaku hingga sekarang. Seiring berkembangnya waktu, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI dituntut untuk semakin berkembang sebagai BUMN yang bertanggung jawab akan sarana transportasi kereta api. Tentunya KAI selalu berkomitmen untuk memberikan fasilitas, pelayanan, serta manajemen yang baik dalam pengelola kereta api di Indonesia, khususnya kepada masyarakat pengguna moda transportasi kereta api. Komitmen ini yang menjadikan PT KAI Persero mampu untuk terus tumbuh dan tentunya melahirkan berbagai prestasi nasional yang patut dibanggakan. Dikutip dari halaman website resmi rekrutmen PT KAI yaitu rekrutmen.kai.id, diinformasikan saat ini PT Kereta Api Indonesia sedang membuka lowongan kerja untuk teman-teman semua. Selanjutnya teman-teman bisa salin link yang ada di sini atau kunjungi websitenya dengan cara ketik rekrutmen.kai.id. Lalu teman-teman di sini klik lowongan, kemudian akan ada pengumuman rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 bersumber dari Job Fair Drive 3 Palembang tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia Persero. Selanjutnya teman-teman bisa klik read more. Di sini kriteria pelamarnya yaitu warga negara Indonesia, jenis kelamin pria, sehat jasmani atau rohani, memiliki ijazah atau SKL untuk SLTA, SMK, MA, SMK, MAA dengan nilai ujian akhir nasional yaitu 7,0 dan nilai akhir sekolah rata-rata 7,0 bagi lulusan mulai tahun 2020. Kemudian dengan lulusan D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal B dari BAN PT. Usia pelamar per 1 September 2022 untuk tingkatan SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun. Kemudian untuk tingkatan pendidikan D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan ideal. Berkelakuan baik, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan dari anak perusahaan atau instansi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan,
bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia, bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan instansi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh seleksi, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia, bersedia ditempatkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Persero. Kemudian lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia tahun 2022. Kemudian ketentuan khusus pelamar tidak sedang mengikuti program rekrutmen eksternal tingkat SLTA, D3 dan S1 tahun 2022. Termasuk yang sudah dinyatakan tidak lulus pada tahapan seleksi sebelumnya. Maksudnya yaitu teman-teman hanya bisa mendaftar 1 kali dalam setahun. Nah, jika teman-teman telah mengikuti seleksi rekrutmen di bulan sebelumnya, teman-teman tidak bisa apply lowongan yang sekarang. Lalu untuk prioritas penempatannya yang dibutuhkan yaitu di wilayah Sumatera Selatan. Untuk penempatan formasi didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Bagi calon pelamar yang sudah melakukan vaksin dosis ketiga, tidak diwajibkan membawa hasil rapid test antigen dan wajib menunjukkan bukti vaksin melalui aplikasi Pelindungi. Dan bagi pelamar yang belum vaksin COVID-19 dosis ketiga, wajib membawa hasil rapid test antigen dengan hasil negatif atau non-reaktif yang berlaku 1 kali 24 jam melalui aplikasi Pelindungi. Wajib mengikuti protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi pelamar yang mendaftar menggunakan SKL apabila dinyatakan lulus sampai akhir seleksi, wajib membawa dokumen ijazah asli saat menandatangani perjanjian dinas. Dan apabila saat pelaksanaan penandatanganan perjanjian dinas tidak membawa dokumen ijazah asli, maka dianggap mengundurkan diri. Kemudian untuk tahapan seleksinya, pertama verifikasi dokumen dan screening kesehatan di lokasi job fair, lalu seleksi administrasi, kemudian seleksi kesehatan awal, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi kesehatan akhir. Untuk pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis, tanggal 20 sampai 22 September 2022, waktunya jam 9 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di halaman Stasiun Kertapati, Jalan Kemang, Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian teman-teman diwajibkan untuk membawa dokumen untuk tingkat D3 yaitu KTP, ijazah atau SKL, transkrip nilai, akreditasi jurusan, sertifikat bahasa Inggris, dan ijazah SLTA. Untuk tingkatan SLTA wajib membawa KTP, ijazah atau SKL SLTA, dan SKHU nilai akhir sekolah. Keterangannya untuk KTP asli, kemudian ijazah, transkrip nilai, akreditasi, dan SKU yaitu asli, bisa juga fotokopi legalisir. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris itu keterangannya asli, dan ijazah SLTA untuk tingkatan D3 yaitu asli atau fotokopi legalisir. Kemudian sertifikat asli bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut. TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT atau IBT 32, TOEIC 345, dan IELTS 4,5. Kemudian rencana pengumuman seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahapan 2 atau seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi ketiga yaitu kesehatan awal yang akan diumumkan melalui website resmi yaitu www.rekrutmenki.id. Rencananya pada tanggal 30 September 2022. Prosedur pelaksanaan job fair. Pertama, pelamar wajib berpenampilan rapi, berpakaian atasan kemeja dan celana kain panjang berwarna dasar gelap, serta bersepatu hitam atau pantofel. Kedua, pelamar agar membawa atau memakai celana pendek sebagai dalaman untuk mempermudah pemeriksaan screening kesehatan.
3. Pelamar datang ke lokasi job fair dengan membawa dokumen persyaratan. 4. Selanjutnya, rekrutmen panitia akan memverifikasi dokumen yang dibawa oleh pelamar. Bagi pelamar yang memenuhi kriteria akan dipersyaratkan mengikuti screening kesehatan di lokasi job fair. 5. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus memenuhi syarat pada saat verifikasi dokumen dan screening kesehatan, akan diberikan kode dan password untuk proses apply lowongan di website https://recruitment.ki.id mulai tanggal 23 sampai 25 September 2022. Ketujuh, pastikan seluruh dokumen persyaratan sudah diupload dan seluruh data telah diisi sesuai dengan dokumen pelamar sebelum proses apply lowongan. Masukkan kode dan passwordnya yang didapatkan pada saat mengikuti kegiatan di lokasi job fair. Dan yang terakhir itu baca seluruh informasi dan prosedur pelaksanaan rekrut serta buku panduan rekrutmen online yang dapat didownload pada menu panduan registrasi dan apply di website https://recruitment.ki.id. Waspada terhadap penipuan. Rekrutmen PT KAI Persero tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund, tidak bekerja sama dengan agen travel atau transportasi atau pengganti biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dalam membantu meluluskan peserta rekrutmen. Kedua, masyarakat dimohon untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar terkait rekrutmen PT KAI dan agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrutmen. Dan yang terakhir, seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini informasi yang sedang dibuka oleh PT KAI. Untuk SLTA, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian D3 operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk jurusannya itu SMA, MA, IPA, SMK, MAK, teknik mesin, otomotif, tenaga listrikan, elektro atau elektronika, mekatronika, dan bangunan. Kemudian untuk D3 teknik elektro, elektronika, mekatronika, teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil, teknik listrik, dan perkeretaapian. Lalu untuk syarat dan dokumennya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Semoga teman-teman yang ingin melamar di rekrutmen eksternal tingkatan SLTA D3 bersumber dari Job Fair Drive 3 Palembang dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.